warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin, saya datang lagi ya Bu ya untuk memberikan terapi komplementer terhadap penyakit Ibu. Ibu mau cek tensi lagi Bu? Tensi dulu ya Bu ya. Tensi Ibu sekarang itu masih rendah ya Bu ya, masih tensi Ibu masih 90/90. Nah jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu penyakit yang Ibu. Biasanya Ibu tahu kan itu penyakit hipertensi. Apa namanya hipertensi? Sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu penyakit hipertensi? Ini saya akan jelaskan lebih sedikit lagi. Kalau Ibu tahu apa itu hipertensi, biasanya Ibu merasakan gejala seperti apa Bu? Pusing, terus biasanya Ibu merasakan berat nggak di bagian leher gitu kan? Kemudian Ibu merasakan ada mata juga bingung gitu kan? Ya kan? Itu salah satu gejala dari penyakit hipotensi yang Ibu derita biasanya kan. Selebihnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Penyakit hipotensi ini adalah penyakit tekanan darah rendah, di mana suatu keadaan darah rendah dari 90/60 atau tekanan darah cukup rendah sehingga menyebabkan berbagai tanda dan gejala seperti yang Ibu alami saat ini ya Bu ya. Kemudian tahu nggak Ibu apa penyebab dari penyakit hipotensi ini sebelumnya? Kalau tidak tahu ya Bu ya. Biasanya penyebabnya itu bisa disebabkan oleh di mana pembuluh darah menurun aliran darah atau tekanan darah ke kapila pembuluh darah itu biasanya disebabkan oleh karena kita terkena penyakit diare, bisa juga tekanan darah kita rendah, kemudian pendarahan ataupun luka, kemudian kecelakaan ataupun alergi obat bisa juga menyebabkan tekanan darah kita rendah itu yang disebut dengan hipertensi. Kemudian ada juga disebabkan oleh kelainan jantung bawaan seperti kelainan katup itu di dunia medisnya. Kemudian ada gangguan jantung seperti gangguan jantung itu karena pola hidup. Contohnya pola hidup kayak hidup seseorang, misalnya kayak perokok kalau laki-laki ya. Kemudian minum alkohol, kemudian berat badan yang berlebihan. Itu juga salah satu faktor penyebab dari penyakit hipertensi. Nah betul juga tanda dan gejala yang dialami itu juga seperti yang Ibu bilang tadi, kepala pusing, pucat, kemudian pusing bila bangun cepat ya, Ibu rasakan. Kemudian ujung ekstremitasnya dingin, kayak ujung kaki, ujung tangan itu mendingin ya. Kemudian lemah, kemudian mudah lelah, kemudian gampang pingsan. Itu salah satu dari tanda dan gejala. Kemudian mata berminyak. Nah, cara mengatasinya dengan mengurangi atau menghilangkan gejala tersebut. Kemudian jika gejala itu dirasakan, misalnya seperti Ibu keadaan diare, maka Ibu harus anjurkan pemulihannya, kebutuhan cairan, Ibu harus minum banyak. Kemudian mengurangi itu mengakibatkan tekanan darah itu menurun. Kemudian diharuskan banyak beristirahat ya Bu ya. Ibu harus banyak istirahat, membatasi aktivitas, juga membiasakan diri mempunyai pola makan yang teratur atau mempunyai makanan pelengkap seperti susu. Kemudian untuk meningkatkan stamina, karena pada umumnya penderita hipertensi itu cukup lemah dan mudah lelah gitu ya. Goyong-goyong kecil anaknya, goyong halus. Kemudian jika pengobatan atau terapi herbal seperti yang nanti kita lihat ya. Kemudian penderita hipertensi itu dianjurkan lebih berolahraga, biasanya seperti jalan pagi, jogging, kemudian berlatih kerja karena jalan pagi itu bisa melatih kerja jantung, kerja jantung dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah cukup jelas ya Bu ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Gimana Bu? Ibu sudah tahu kan tanda dan gejalanya dan kemudian cara mengatasinya lebih ya Bu ya, makan makanan yang bergizi,
bedanya Bu. Itu kedua penyakit itu jangan disepelekan juga gitu kan Bu ya. Kalau hipertensi itu penyebabnya banyak gitu kan, dari makanan juga ada. Kemudian kalau hipertensi ini juga seperti itu juga. Kemudian efek sampingnya atau komplikasinya juga beda-beda tipis gitu ya Bu ya. Soalnya itu kan tekanan darah. Kalau hipertensi kan juga menyebabkan seseorang bisa kalau tinggi tensinya bisa jadi stroke. Ya bisa meninggal. Nah jadi ini ada obat terapi herbalnya, yaitu dari beberapa penelitian yang sudah saya lihat Bu ya. Itu ada pendirian jus tomat. Kemudian dimana saya akan jelaskan bagaimana pembuatan ini supaya hasilnya maksimal. Nah tomat matang ini berwarna merah. Ini ada 2 buah tomat, yaitu mungkin sebanyak 150 gram ya Bu ya. Jangan lupa dicuci, di blender, gelas ukuran 200 ml atau 1 buah. Nah yang ini caranya cuci tomat ini bersih, kemudian lalu blender sampai halus dan menggunakan air dan tambahkan dengan gula. Kemudian setelah di blender, tuangkan ke gelas dan minum. Nah biasakan meminum ini 2 kali sehari, dimana sebelum makan 30 menit sebelum makan dan 30 menit sebelum tidur. Nah, sudah paham Bu? Saya ulangi lagi bagaimana cara hipertensi atau pengobatan ini yang di sini. Yaitu yang pertama 2 buah tomat yang sebanyak 150 gram. Iya. Terus gelas yang berukuran 200 ml. Ya seperti ini aja lah Bu, ya, gelasnya yang Terus kan ada di- tomatnya tuh di blender, dikasih air, terus dikasih sedikit gula. Iya. Dan jangan Tapi- lupa dicuci dulu tomatnya supaya bersih dan higienis. ya itu ini saya udah bawakan contoh jus tomatnya ya Bu ya. Ini 1 gelas yang 150 tadi. Nah, ini diminum 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan, 30 menit sebelum tidur. Ini bagus loh Bu. Di sini mungkin Ibu bertanya, apa sih kandungan yang terdapat dalam tomat itu? Di sini dari beberapa penelitian ini menyebutkan kandungan tomat ini mengandung bioflavonoid namanya Bu, yang membantu memperkuat pembuluh darah kapiler sehingga dapat menahan terjadinya kebocoran pada pembuluh darah dan membentuk kantong dan mengandung air pada kulit yang menyebabkan selulit. Kemudian ada juga namanya kandungan likopen. Di dalam tomat ini dapat mencegah oksidasi lipid sehingga mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular atau penyakit seperti hipertensi, namanya penyakit kardiovaskular ya Bu ya, bagian jantung. Karena tekanan darah pembuluh darah itu berhubungan dengan jantung, karena jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya Bu ya. Nah Bu, ini terapi komplementernya bisa Ibu terapkan atau terapi herbal namanya Bu. Kalau di kami itu namanya terapi komplementer. Kalau ini terapi herbal bisa Ibu terapkan untuk kehidupan sehari-hari, karena tomat ini mudah didapat ya Bu ya, banyak di pasar banyak, kemudian harganya juga murah. Ini cukup banyak manfaatnya untuk kita, kehidupan kita sehari-hari, untuk masak juga bisa ya Bu ya. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Ibu cukup paham. Tolong Ibu terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Jaga kesehatan, kemudian banyak istirahat, karena Ibu tekanan darahnya rendah. Jangan terlalu terpaku pada pengobatan medis ya Bu ya. Kita harus juga mengobati dengan terapi-terapi herbal seperti ini. Maka kita cocok ya dari beberapa penelitian. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah dari kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.